Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Musa alaihissalam juga salah satu dari 5 nabi yang mempunyai sifat ulul azmi. Ulul azmi sendiri merupakan golongan para nabi pilihan yang mempunyai sifat ketabahan yang luar biasa dalam menyebarkan agama Islam. Nabi Musa alaihissalam juga nabi yang bergelar Kalimullah karena menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui malaikat Jibril. Pada suatu ketika, Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, amalan apa yang Engkau sukai?" Namun, sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe, bunyikan notifikasinya, dan jangan lupa share agar saya lebih bersemangat lagi untuk mensiarkan agama Islam. Ternyata, tidak semua amal yang kita lakukan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi yang namanya sering disebut dalam Al-Quran. Begitu pula kisah-kisah beliau. Tercatat dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam disebut kurang lebih sebanyak 125 kali. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam disebut sebanyak 25 kali. Dan Nabi Muhammad SAW sebanyak 4 kali. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyfatul Qulub mengisahkan dialog Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala tentang amalan apa yang disukai olehnya. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah yang Engkau perintahkan. Manakah di antara ibadahku yang Engkau senangi? Apakah sholatku?" Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, "Sholatmu itu hanya untuk dirimu sendiri. Karena sholat membuat engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar." Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Apakah zikirku?" Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Zikirmu itu untuk dirimu sendiri, karena dengan zikir membuat hatimu menjadi tenang." Nabi Musa alaihissalam masih penasaran dan mengatakan, "Apakah puasaku?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Puasamu itu hanya untukmu saja, karena puasa melatih diri dan mengekang hawa nafsumu." Lalu, "Ibadah apa yang membuat engkau senang ya Allah?" ucap Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Sedekah. Tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang kesusahan dengan sedekah, sesungguhnya aku berada di sampingnya." Dialog antara Nabi Musa alaihissalam dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semua bahwa ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, zikir belum tentu membuat Allah Subhanahu wa taala senang kepada kita, walaupun ibadah tersebut sangat tinggi nilai pahalanya. Mengapa demikian? Karena ibadah-ibadah tersebut hanya berdampak kepada diri manusia itu sendiri, tidak berdampak kepada orang lain. Sedangkan sedekah merupakan ibadah atau amal perbuatan yang bukan hanya berpahala tinggi bagi diri sendiri, tetapi juga dapat membuat bahagia orang lain yang sedang kesulitan dan membutuhkan uluran tangan dari kita. Amal perbuatan seperti inilah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abdul Aziz bin Umair pernah berkata, "Sholat hanya mengantarkanmu sampai setengah perjalanan surga, sedangkan puasa hanya mengantarmu hingga ke depan pintu surga."
Akan tetapi sedekah memasukkanmu ke dalam surga. Seseorang yang hanya tekun sholat dan puasa, akan tetapi tidak mau bersedekah, maka dia belum memenuhi syarat untuk masuk surga. Karena orang-orang seperti ini hanya layak berada di pintu surga saja. Maka adanya sedekah menjadi penyempurna amal ibadah seseorang untuk mengantarkannya masuk ke dalam surga. Para ulama besar Islam juga sering mengingatkan akan pentingnya sedekah. Karena bila seseorang hanya sibuk dengan ibadah ritual saja seperti sholat, zikir, puasa, haji, dan lainnya, maka jangan merasa puas bahwa telah menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan kita, karena ibadah tersebut belum sepenuhnya sebagai upaya untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Maka dari itu, jangan lupa untuk memperbanyak sedekah agar memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini sebagai salah satu channel yang memberikan informasi, kisah-kisah Nabi, dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.